Persilakan untuk pada Terima kasih Ustadz Miftah yang kami hormati, pemirsa Ratih TV, pendengar radio In FM, kaum muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita sore hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh presenter kita Ustadz Miftah, tentang masalah tingkatan puasa. Memang menurut Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana dikatakan, diterangkan, dijelaskan tentang masalah marotibus shaum, tingkatan-tingkatan orang puasa. Ya. Marotibus shaum, tingkatan-tingkatan puasa. Walaupun pengertian puasa yang sudah kita pahami bersama, bahwa as-shaum al-imsak anil muftir, puasa itu adalah menahan mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan. Tentu yang membatalkan puasa. Secara zahir mungkin barangkali itu pagi tadi ya. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa falaisa kullu man imtana'a anil muftirat al-madiyah yakunu qad ata bimakna saum. Jadi tidak semuanya orang yang mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa secara substansinya itu, maka dia termasuk orang yang mendatangi atau sedang melakukan puasa. Tetapi jauh lebih dari itu, di atas itu, hakikatus shaum fauqu hadza, di atas itu. Artinya sebenarnya tidak sekedar hanya menahan dari yang membatalkan puasa. Nah, dari sinilah maka Imam Ghazali mengatakan bahwa an-shaum laisa ala darajatin wahidatin. Puasa itu tidak satu derajat. Wa innama huwa ala darajatin, tetapi puasa itu punya beberapa derajat. Yang mana disitu nupai kelas-kelasan gitu dalam puasa ya. Likulli syai'in darajatun ya. Segala sesuatu punya derajat. Contoh sajalah, kita dengan para nabi yakin tidak akan sama derajatnya. Tentu berbeda. Sehingga dari sini muncul derajat. Maka di surga pun derajat-derajat. Di surga itu orang itu nggak sama derajatnya. Ya, jadi ada yang atas, ada yang bawah. Nah, dari sinilah maka muncul bahwa puasa itu bertingkat-tingkat. Maaf Pak Ye, barangkali tadi bahwa puasa itu bertingkat-tingkat. Ya. Kalau dari angan-angan saya sendiri Pak Ye, itu sebenarnya yang namanya porsi manusia itu sama. Ya. Nah, sama antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, barangkali mungkin Pak Ye punya tips atau mungkin punya tips agar orang bisa mencapai tingkatan-tingkatan itu tadi, dari pertama bahkan mungkin bisa tingkatan kedua dan sebagainya. Gimana Pak Kiai? Ya, sebelum sampai ke sana, perlu saya jelaskan bahwa marotibus shaum, puasa itu punya tingkatan-tingkatan, dan tingkatan itu ada 3. Yang pertama saumul awam, saumul am, puasanya orang kebanyakan. Yang kedua saumul khawas, puasanya orang khusus. Di atasnya am tadi itu. Di atasnya am. Yang ketiga saumu khawasil khawas, puasanya khusus di atas khusus. Orang yang khusus gitu Pak Kiai. Iya. Jadi puasa yang khusus di atas khusus. Ya. Khusus di atas khusus, di atasnya. Paling atas. Betul. Iya. Padahal untuk lebih biar para pemirsa Ratih TV, Soimin Soimah dan juga pendengar Radio FM
apa namanya lebih gamblang, Iya. lebih jelas. Dari am mungkin bisa dijelaskan secara Iya, apa iya, ya? iya. Pakai Saumul am, puasanya orang umum, orang kebanyakan itu adalah hanya sekedar kaful batni wal farji an kodo syahwat, hanya sebatas menahan perut, menahan lapar, an kodo syahwat, jauh dari menuruti syahwat, mengekang, menahan gitu kan. mengekang perut, mengekang farji dari syahwatnya perut dan syahwatnya farji. Itu puasanya orang am. Am. Jadi yang muda ini pengertiannya, puasanya orang kebanyakan adalah puasa orang madang, orang Betul, iya, ubek, betul. orang campur bojo. Betul. Tiga ini ya. 3 titik Orang am itu tadi, Pak. orang am. Nah, Iya. nah, kita termasuk yang mana? Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, anak kecil bisa. Anak saya Iya. kelas 2 MI Bisa sampai Sampai sore. maghrib. Ya, sampai sudah 15 hari ini baru medot sehari. Iya. Anak kecil kok bisa, padahal dia belum bisa berpikir secara benar apa itu puasa. Pokoknya ngertine puasa orang mangan, orang buatan tidak Wis, minum ya. rampung. Iya. Nah, ini puasanya orang Am Orang tadi ya, am. Pak. Nah, maka efeknya ketika sampai pada waktu yang diperbolehkan untuk menuruti keinginan perut dan farjinya, maka dia akan berenak-enak, akan memanjakan syahwatnya, baik Iya. syahwat perut maupun syahwat farji ketika diperbolehkan, sehingga yang terjadi masakan penuh. Ya, di meja itu Di luar meja biasa penuh, itu, Pak. sampai Kayak tidak muat. Macam-macamnya banyak. Yang biasanya ketika tidak berpuasa makan, minum, selesai. betul. Ketika berpuasa tidak cukup. Makanannya pun bermacam-macam. Sayur berapa warna ya, Pak? Ya? Ada takjil. Betul. Takjil makanan yang Manis-manis namanya, Pak. enggak, takjil itu makanan yang disegerakan untuk segera dimakan. Waktu berbuka puasa. Iya, Pak. jadi sebelum makan besar ada takjil. Macam-macam. Minuman macam-macam. Es teh, es campur, es dawet, kolak. Betul. Komplit aja, Pak. Ya? Komplit. Itu lawan nafsu ya, Pak. Iya, Ya? sayur juga komplit. Betul. Jangan oseng-oseng kangkung, oseng-oseng Iya, tempe, betul. kacang panjang, tahu, tempe, cambak, komplit. Jangan bening warna loro, tege uceng, Iya, ceker-ceker, betul. warna-warna. Ini karena apa? Memang taunya puasa itu tidak makan, tidak minum sehari penuh. Nah, ketika boleh, maka dia akan memanjakan syahwat itu. Ini puasanya orang umum. Nah, Barangkali pakai untuk lebih menyekat waktu karena Iya. biar nanti para pemirsa dari puasa iya. am dan puasa khawas itu Iya. bisa terjelaskan semua, Iya, baik. iya. Tadi yang ham. Terus selanjutnya barangkali mungkin. yang kedua, puasanya saumul khawas. Puasanya orang khusus. Iya. Ini tingkatan yang kedua. Ini masuk saumus solihin. Puasanya orang-orang yang soleh. Soleh. Berarti kriteria pertama lolos ya, Pak ya. Tidak makan minum kemudian tidak Ya, syahwat iya. terkekang. Jadi selama tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, sah puasa. Puasanya orang awam. Orang awam. Nah, tapi kalau saumus solihin, puasanya orang orang yang soleh ini belum masuk. Belum masuk. Tapi memang sudah selesai itu urusannya puasa, karena orang kan tadi kan bermacam-macam tingkatannya, nggak bisa sama. Betul. Nah, kita kan berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Masa dari dulu sampai sekarang sudah berapa kali kita ketemu dengan Jalan kayak Ramadan, gitu, terus puasanya seperti puasanya anak kecil lah. Paling nggak ya kita meningkatkan kualitas puasa kita, betul. yang tadinya berusaha kita naikkan levelnya menjadi saumus solihin, tingkatan yang menengah, tingkatannya puasanya orang-orang khusus. Nah, agar kita mencapai pada saumul khusus, saumul khawas, betul. fahuwa kafus sam'i wal lisani
wal basori. Di antaranya yang pertama kafus sam'i. Puasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi telinga ikut puasa. Pendengaran Pak ya hubungannya ya. Pendengarannya puasa. Berarti telinga itu kalau memang benar-benar bisa masuk ke khawas, berarti suka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an Pak ya. Mendengarkan sesuatu yang menjadikan kita menjadi tambah iman, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mensyukuri telinga. Telinga itu untuk mendengar ayat-ayat Allah, menjadikan kita takut, tambah iman, tambah dekat sama Allah. Tapi biasanya niki kuping gue ora pati cocok. Kelasnya orang awam seperti kita lah. Betul. Ya. Jadi enggak kurang menarik Pak ya. Kurang menarik. Yang menarik itu yang cocok dengan sahabat itu ya, mendengarkan orang yang ngerasani. Betul. Jadi mulai kita meningkatkan telinga kita ikut puasa. Yang kedua kaful lisan. Iya, lesan kita juga ikut puasa. Maka janganlah mengatakan sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermakna, tidak bermanfaat. Apalagi sesuatu yang kotor, jorok, haram. Betul, karena termasuk salah satu Pak ya. Di dalam hadis Rasulullah kan khamsun yuftiruna shaimah. Iya. Termasuk yang membatalkan pahala puasa, rusak, bahkan hilang. Iya, itu betul. Tadi ghibah itu ya. Ghibah, ngerasani. Jadi ngerasani itu bagaimana hukum puasanya sah. Tetapi pahalanya secara fikih sah, tapi pahalanya berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Digambarkan seperti orang yang bekerja seharian, lelah, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan hasil, sia-sia. Seperti orang yang bawon gebyok sedina ora uli bawon. Alah nggih rekasan iku. Betul. Jadi lesan kita ikut puasa. Terus pandangan kita pun mata kita ikut puasa. Mata kita ikut puasa, Pak ya? Ikut puasa. Maka orang yang memandang lawan jenis disertai dengan syahwat. Wanadzoru bisyahwatin Pak ya? Wanadzoru bisyahwat itu akan membatalkan pahalanya puasa. Ini bukan sesuatu yang mudah ini. Di jalan Pak ya itu sulit Pak ya. Di jalan di mana? Di pasar. Ini jendela, jendela. Maka ketika ini merupakan jendela itu dikasih kelengkapan oleh Allah yang namanya kelopak mata. Ini punya faedah, bukan berarti hanya sebagai pantas-pantas saja enggak. Aslinya ini kelopak mata, wahai Adam. Ketika engkau memandang sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang tidak menjadikan engkau lebih dekat dengan aku, maka tutuplah. Jadi ini fungsinya seperti kelambu, seperti satir. Ketika kita mau memandang sesuatu yang tidak baik, maka pejamkanlah. Lah, memejamkan itu bukan tidak bermakna maknawi. Ketika kita berjalan langsung kita memejamkan mata, naik motor memejamkan mata, akibatnya bisa nabrak. Maka pejamkan mata itu hubungannya dengan hati. Ya, pandangan sepintas saja sudah tidak kepikir lagi, jadi menundukkan tujuannya gitu ya. Tujuannya seperti itu. Ya, para pemirsa Latih TV dan juga Benaruddin FM, Soimin Soimat dimanapun Anda berada, ya rahmati Allah. Cukup menarik pada tema kali ini tentang puasa am dan puasa khawas. Tadi Pak Yai menjelaskan tentang telinga berpuasa, mata berpuasa. Kemudian apalagi Pak Yai barangkali mungkin kaki, tangan, juga puasa. Semuanya berpuasa. Ini tingkatannya puasanya sholihin. Kalau tingkatan yang paling atas ada saumu khawasil khawas, puasanya orang yang khusus di atas khusus, puasanya para nabi. Khususnya orang khusus gitu Pak ya. Iya, saumul qalbi, tidak sekedar telinga, mata, lesan, tangan, kaki, sekujur badan, tetapi hati pun ikut puasa. Bisa puasa Pak ya. Ikut puasa. Jadi puasanya orang yang khusus di atas khusus ketika dalam hati terlintas sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya keyakinan bahwa puasa saya batal. Orang yang khawasul khawas tadi. Iya, jadi menjaga hati. Ngerenteg terlintas sesuatu, memikirkan sesuatu masih Allah, sesuatu selain Allah. Betul. Itu mengatakan batal puasa saya. Ini wah, berat tuh Pak Yai. Padahal saya sendiri Pak Yai
ketika mau badan itu mau hari raya, padahal masih puasa, udah mikirkan. Nah, ini masuk gimana itu? Iya termasuk. Ini puasanya orang ngam seperti saya masih kelompoknya masih seperti saya. Kalau puasa yang khawas ini memikirkan dunia, melalaikan akhirat, ini batal puasanya. Lah kita setiap pagi, setiap sore, bahkan sudah mau Idul Fitri, yang dipikirkan pacitan, ngelabur rumah, baju baru, barangkali sepeda motor atau kendaraan, semuanya serba baru. Ini ya derajat kita masih mungkin ya masih tingkatan mudah-mudahan ya kita semua para pendengar. Iya, tapi paling tidak kita berusaha sedikit demi sedikit, step by step untuk meningkatkan kualitas puasa kita, paling tidak ya pendengaran kita, telinga kita, telinga kita, pandangan kita, dan lesan kita jaga untuk jauh dari maksiat. Ya, para pemirsa Rate TV, Soimin Soimat, dan juga pendengar Radio NFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami menyampaikan belum barangkali mungkin perlu dijelaskan para pemirsa dari tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Ada puasa am, puasa khawas, puasa khawas. Nah, timbul pertanyaan mungkin pada pribadi kita sendiri dan juga pada para pemirsa, para pendengar Radio NFM dan semuanya saja, kita masuk kelas yang mana? Dan kira-kira umpamanya bisa sampai paling tidak lah untuk khawas itu berarti Pak ya? Paling tidak itu di atas am, khawas itu barangkali ada cara atau trik atau bagaimana Pak ya? Ya diantaranya tadi yang saya sampaikan, kita berusaha untuk mencegah pendengaran kita, lesan kita, mata kita, tangan kaki kita untuk mengurangi kemaksiatan. Dan juga ada tambahan lagi, jangan terlalu banyak berbuka walaupun halal. Walaupun halal Pak ya? Walaupun halal. Wah, itu padahal makan dari meja menarik semua, itu gimana? Sebenarnya perut kosong. Jangan terlalu banyak makan walaupun halal. Yang kedua, jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Jangan terlalu banyak makan di malam hari. Itu diantaranya. Jangan sekali-kali berbuka dengan sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Ini masuk yang mana tadi Pak? Untuk meningkatkan kualitas kita menjadi puasa saumul khawas. Iya, diantaranya seperti itu. Ya berat Pak ya. Ya memang semuanya perlu perjuangan. Proses Pak ya. Perlu proses perjuangan. Tidak pernah selesai sampai mati. Betul Pak ya. Luar biasa sekali untuk kita lihat dari tingkatan yang pertama puasa am, kriterianya apa saja, kemudian dari puasa khawas sudah dijelaskan oleh Pak kriterianya, kemudian yang terakhir adalah puasa khawasul khawas Pak ya. Ya, barangkali mungkin sebelum karena waktu tinggal sedikit, barangkali Pak ingin memberikan rangkuman ataupun mungkin pada Soimin Soimat, pendengar Radio TV dan juga pendengar FM barangkali Pak. Ya, pemirsa Radio TV, pendengar Radio FM, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita terus berusaha, masih kira-kira 15 hari lagi kita berpuasa. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mangkana yaumu khairon min amsi fahuwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Semoga kelak kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu Mas Miftah. Terima kasih Pak Kiai Fatur Rahman SAK dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten, dan terima kasih juga kepada para pemirsa Rate TV dan juga para pendengar Radio FM, Soimin Soimat semuanya saja yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Mungkin waktunya sudah habis Pak Yai untuk menunggu beduk. Barangkali dari kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang dari awal sampai akhir, sekali lagi terima kasih terhadap para pendengar dan juga para pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.